Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan channel Argasena ya teman-teman. Nah kali ini teman-teman saya ingin membaca sedikit bagian atau lembaran yang ada dalam sebuah buku ini, yaitu karya Tim Hennigan yang berjudul Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa. Ini sudah diterjemahkan buku ini ya. Nah buku ini menceritakan tentang bagaimana Raffles menaklukkan Jawa, menginvasi Jawa, dan menghancurkan Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Sebagian orang ada yang mengatakan kan begini, negara kita ini belum menjadi negara yang makmur sekali seperti beberapa negara tetangga kita, yaitu kayak Malaysia ataupun Singapura ataupun Thailand. Karena penghasilan rakyat kita per kapitanya itu masih rendah dari tetangga kita, termasuk Brunei ya, dengan penghasilan yang cukup tinggi. Nah, ada yang mengatakan atau beranggapan seandainya Indonesia dulu dijajah oleh Inggris, mungkin sekarang kita akan lebih makmur daripada dijajah Belanda. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi diceritakan jelas di buku ini teman-teman. Jadi saat Inggris menguasai Jawa pada masa itu, karena Jawa itu adalah pusat dari populasi ataupun pusat dari peradaban pada kala itu, maka jika orang yang bisa menguasai Jawa ataupun bangsa asing yang bisa menguasai Jawa, maka artinya dia sudah menguasai seluruh Nusantara pada masa itu ya teman-teman. Jadi Raffles ini merebut Jawa itu dari Belanda, yang kala itu Belanda itu di bawah kepemimpinan Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte pada tahun 1811. Nah, Inggris datang ke Jawa dan merebut Jawa dari Belanda Bonaparte atau Belanda Perancis pada masa itu, yaitu dipimpin oleh, kalau tidak salah, panglima perangnya si Raffles ataupun Inggris pada masa itu adalah Rollo Gillespie. Nah itu kalau tidak salah namanya itu. Nah jadi saat itu Jawa itu diobrak-abrik oleh Raffles karena Raffles ini beranggapan bahwa Jawa ini adalah tanah yang subur, yaitu tanah yang menjadi harapan dia. Jika dia bisa menguasai Jawa, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tetapi ternyata setelah dia menguasai Jawa, ternyata dia tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan yang seperti yang dia harapkan. Tetapi malah bencana yang dia dapatkan ternyata sulit merealisasikan apa yang menjadi harapan dia, yaitu si Raffles. Bahkan istrinya sendiri itu meninggal di Bogor saat itu masih bernama Buitenzorg. Jadi akhirnya cita-cita Raffles itu gagal saat ada di Jawa. Dan 5 tahun berkuasa pada tahun 1816 atau 15, 5 tahun berkuasa dari tahun 1811 itu, akhirnya Jawa diberikan lagi kepada Belanda. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi kurang lebih ceritanya dalam buku ini seperti itu. Jadi Tim Hennigan ini cukup sangat objektif ya dalam membahas Raffles, walaupun dia itu adalah orang Inggris, tetapi dia cukup objektif sehingga beberapa kekejaman yang dilakukan oleh Raffles dan tentaranya itu diceritakan langsung di buku ini. Dan dalam buku ini juga diceritakan ketika tentara-tentara Jawa itu dibantai oleh pasukan Inggris, yang terutama yang berasal dari India. Itu diceritakan orang-orang Jawa itu terkejut ataupun ketakutan melihat orang India yang memiliki bentuk fisik yang mengerikan. Mohon maaf. Jadi orang-orang Jawa itu sudah terbiasa melihat orang Eropa ya seperti orang Belanda yang ada di sana waktu itu ya, yaitu berkulit putih dan bermata biru. Nah, ketika dia menemukan tentara India yang dikenal dengan Gegerspehi itu, yaitu memiliki ciri fisik yang berbeda, tinggi, hitam, kumisnya melintang, matanya besar belok gitu. Maka mungkin sampai sekarang kalau kita lihat dari beberapa kultur yang ada di Jawa ataupun peninggalan budaya yang ada di Jawa, kita sering melihat orang-orang yang dianggap gagah itu memiliki kumis melintang seperti itu kan.
kumis-kumis melintang dan dipelintir. Nah, kemungkinan itu adalah psikologis pada masa itu saat orang Jawa itu terkejut melihat orang India yang begitu mengerikan pada masa itu. Tetapi di sini yang ingin saya sedikit kutip ataupun ceritakan itu bukan cerita yang seperti itu, tetapi ada bagian yang unik di sini yang mungkin bisa saya baca. Ini sudah saya tandai juga teman-teman ya. Ini sudah saya tandai semua bagian-bagian yang menarik bagi saya. Jadi kita langsung kita lihat, saya tandain di sini warna pink ini. Nah, ini dia. Ini kita bacakan ya. Ini adalah cerita Raffles saat menginvasi Jawa dan pendapat-pendapatnya, yaitu di bagian bab membuat sejarah. Jadi Raffles itu menulis buku nanti dia, menulis buku tentang Jawa. Kalau nggak salah judulnya itu adalah The History of Java, karya Raffles itu. Nah, jadi di sini diceritakan, kita pindahkan di sini dulu ya biar tidak hilang. Kita langsung ke sini saja. Nah, nanti dalam cerita yang ingin saya bacakan itu, nanti di sini ada menyinggung tentang keturunan yang dianggap ataupun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad. Tapi di sini kalimatnya mungkin tidak ada itu ya penyebutan seperti kita sebagai Muslim, yaitu Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini yang menulis ini kan orang Barat ya, jadi dia bukan orang Islam. Jadi bukunya itu sesuai apa yang dia yakini ataupun dengan keyakinan dia, jadi bukan keyakinan Islam. Jadi ini adalah sumber eksternal, bukan dari sumber internal kita. Nah, kita lihat di sini nih. Kita mulai dari sini ya, dari paragraf ini di halaman 245. Agama India, kosakata dan gagasan India dan kesenian India mulai mengalir ke Indonesia, terutama Jawa sejak awal milenium pertama Masehi. Agama India tiba dengan cara yang sama seperti Islam beberapa abad sesudahnya, di antara barang bawaan pedagang di pelabuhan pesisir. Kemudian dalam kisah larut malam orang-orang bijak yang berkelana, orang-orang setengah kudus setengah gila. Tidak ada penaklukan besar oleh pasukan dari India dan tidak ada arus besar imigran India. Jadi bisa diceritakan setiap agama yang masuk di Pulau Jawa itu bukan dari hasil peperangan ataupun penaklukan dari kerajaan lain ataupun dari India, tetapi dengan cara penyebarannya itu yaitu dari pedagang melalui pesisir, tetap dari pesisir pantai biasanya teman-teman. Nah terus, namun para pelancong yang berjalan-jalan sendiri-sendiri, banyak dari mereka mungkin sekedar mengadu nasib, mengklaim bahwa mereka adalah Brahmana terpelajar, sebagaimana sejumlah penipu Arab sesudahnya mengaku-ngaku sebagai keturunan Muhammad. Tiba di kampung pedalaman, dan di sana di antara pepohonan palem dan ayam, mereka menyebar cerita Siwa, Brahma, Wisnu, dan pencerahan Buddha. Nah, jadi kemungkinan ini, kalau kita lihat dari cerita ini, bahwa masyarakat Jawa pada masa itu percaya dengan hal-hal gaib ataupun cerita-cerita yang sangat misteri ataupun mistik. Jadi dengan mudahnya para pendatang itu bercerita tentang dewa-dewa dan lain sebagainya dan mengaku sebagai keturunan. Nah, bisa jadi keturunan dewa atau segala macam. Jadi akhirnya orang-orang Jawa itu menjadi patuh dan taat, karena kita ketahui orang-orang di Nusantara itu, kalau kita lihat dari beberapa sumber, memang orang kita itu memiliki budaya feodalisme yang cukup kuat sekali. Jadi ada juga sumber lain yang menceritakan bahwa ketika Prancis itu dipimpin oleh Napoleon itu kan anti feodal. Jadi orang-orang Prancis itu sudah menggulingkan kerajaan Prancis pada masa itu ya, yang sampai rajanya yaitu Louis XVI di guillotine atau dipenggal kepalanya menggunakan pisau guillotine itu. Dan dia rakyat itu membuktikan bahwa raja itu bukanlah orang suci, bukanlah dewa atau bukanlah perpanjangan Tuhan. Jadi kepalanya juga bisa dipenggal. Jadi revolusi Prancis itu mengakhiri peradaban feodalisme di Prancis pada masa itu. Tetapi ketika
anak buah Napoleon ataupun orang-orang Napoleon datang ke Jawa itu sangat terkejut karena feodalisme yang ada di Jawa itu sangat mengerikan sekali atau parah sekali. Makanya Belanda pada masa itu dia tidak langsung menindas pribumi langsung, tetapi dia melalui bangsawan yang berkuasa di sana. Jadi pada masa itu rakyat-rakyat jelata itu sangat takut dengan bangsawan ataupun orang yang dipercaya sebagai keturunan raja pada masa itu. Nah, inilah yang mungkin dimanfaatkan oleh para pendatang itu dari luar yang mengaku-ngaku dirinya itu adalah keturunan dewa ataupun keturunan Brahma ataupun keturunan nabi. Jadi akhirnya orang-orang yang tadi sudah memeluk agama yang dibawa oleh pendatang itu, baik dari India maupun dari Arab itu, akhirnya sangat-sangat menghormati ataupun patuh terhadap orang-orang yang mengaku sebagai apapun yang dinarasikan pada masa itu. Jadi di sini di buku ini memang disinggung tentang ini sejumlah penipu Arab sesudahnya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad yang dimaksud di sini. Akan tetapi teman-teman, saya tidak membahas tentang masalah penipuan atau bagaimanapun yang ada, yang sedang ataupun yang sedang panas diperdebatkan pada saat-saat akhir ini ataupun pada akhir-akhir ini ya teman-teman. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa saya menemukan dalam buku Raffles ini disinggung tentang orang-orang yang mengaku keturunan Nabi tersebut. Nah, jadi saat zaman Raffles berkuasa pada tahun 1811 sampai 1816 itu, dia sudah mengetahui bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Nah, oke. Saya tidak melanjutkan ceritanya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada singgungan tentang kondisi cerita masa lalu yang relevan dengan cerita yang ada sampai pada hari ini. Jadi sebenarnya teman-teman, itu tergantung teman-teman lah. Karena keyakinan beragama itu kan mau seperti apa kan hal yang privat ya. Kalau ada teman-teman yang menyembah batu pun tidak masalah. Karena itu keyakinan teman-teman. Walaupun negara kita itu adalah negara yang berdasarkan ketuhanan, tetapi kan masalah ketuhanan itu kan menjadi hal privat yang menjadi ranah masing-masing orang. Nah, karena agama yang diakui di negara kita itu adalah agama-agama yang dari luar semuanya. Sedangkan agama-agama asli seperti yang ada di Kalimantan itu yang punya orang Dayak itu yaitu Kaharingan belum diakui sebagai agama resmi, dan agama-agama yang ada di Jawa seperti Kejawen ataupun yang ada di Sunda yaitu Sunda Wiwitan itu belum diakui setahu saya. Tapi semoga dengar-dengar juga udah mulai diakui katanya. Jadi kalau orang-orang yang memiliki kepercayaan lain ya kita pun harus menghargai kepercayaan orang tersebut. Jangan kita malah mencaci maki mereka. Bagaimana mereka akan mengikuti kita kalau seandainya kita menunjukkan karakter yang sangat radikal ataupun yang caci maki gitu kan. Kita tunjukkan kalau yang beragama Islam ya kita tunjukkan sebagai muslim yang baik, yang menghargai perbedaan keyakinan. Jadi bagaimanapun kita harus memberikan contoh karena kita sendirilah yang akan menjadi role model sebagai muslim. Kalau kita berperilaku buruk ya bagaimana orang mau tertarik ikut ataupun ingin bergabung ataupun ingin meyakini apa yang kita yakini, kan susah seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman, silahkan berikan komentar teman-teman. Bagi yang sudah membaca buku Raffles ini silahkan berikan komentar di bawah video ini. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama kita harus banyak membaca, perbanyak literasi karena kalau kita banyak mengetahui informasi yang sangat banyak, maka kita tidak mudah ditipu ataupun kita tidak mudah taklid buta terhadap suatu keyakinan tertentu yang sangat tidak masuk akal. Tapi kalau untuk keyakinan beragama kita sudah fix ya, kita memiliki Tuhan masing-masing bagi yang beragama.
Sedangkan kalau ada ritual-ritual nyeleneh seperti cium kaki ataupun apalah, makan sapi atau apa, ya kita ya jangan diikuti karena itu tidak logis. Kalau kita sudah belajar sains, tentunya kita tahu bahwa mencium kaki manusia lain itu kan sangat tidak layak, karena kita sebagai manusia itu kan ya sejajar di mata Tuhan. Di mata Tuhan yang dipandang kita adalah keimanan kita dan ketakwaan kita, bukan dari kita keturunan Hercules atau kita keturunan dari Zeus atau apa, bukan seperti itu, tetapi karena ketakwaan kita ataupun kebaikan kita di mata Tuhan. Oke teman-teman, semoga ini bisa menginspirasi ataupun sama-sama kita belajar. Dan jangan lupa untuk diberikan komentar terutama ya. Kalau kalian tidak subscribe tidak apa-apa, karena kan tidak semua orang suka dengan bahasan yang ada di channel Argasena ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.